Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Kita jumpa di sesi sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Atau mungkin yang lagi sakit silakan sambil mau berbaring, boleh sambil mendengarkan suara saya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seks bebas atau pergaulan bebas yang sekarang ini sangat marak di lingkungan kita. Banyak kita jumpai sekarang ini banyak anak-anak yang mereka itu masih remaja, masih SMP atau bahkan masih SD, mereka sudah hamil duluan. Nah, berdasarkan data di tahun 2007, penelitian di Indonesia ada sekitar 93,7% itu remaja, yaitu usia SMP dan SMA, mereka sudah melakukan seks bebas. Nauzubillah. Nah, sekarang ini kan sudah 15 tahun, bisa jadi data itu bisa menambah, bisa berkurang gitu ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan 15 tahun ini, kemungkinan besar data itu bertambah. Nah, kenapa sih kok bisa ada remaja sekarang itu suka melakukan seks bebas? Nah, penyebabnya itu ada 4 macam yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah dari diri individu si remaja sendiri. Apalagi sekarang kita tahu pelajaran agama di sekolah itu sekarang sangat minim sekali. Jadi pemahaman agama anak-anak remaja sekarang itu sangat terbatas gitu ya. Apalagi pengaruh dari media sosial, pengaruh dari televisi, bahkan menampilkan adegan ranjang meskipun secara eksplisit gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peran dari keluarga. Nah, keluarga di sini berarti termasuk orang tua gitu ya, saudara, kemudian bapak, ibu. Banyak sekali sekarang itu ibu-ibu yang seharusnya tugas utama mereka itu adalah sebagai ibu, untuk mengasuh, untuk mendidik anak-anak mereka. Tapi banyak sekarang ibu-ibu itu yang seharusnya menjadi tulang rusuk tapi menjadi tulang punggung gitu ya. Jadi banyak waktu yang tersita di luar sehingga tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk menjaga anak-anak mereka, untuk mendidik anak-anak mereka. Anak mereka dibiarkan bebas dengan memegang gadget, dibiarkan mau nonton apa saja dibebaskan. Nah, juga kemudian peran dari ayah gitu ya. Ayah itu fungsinya tidak hanya sekedar untuk memberikan makan, tidak hanya sekedar untuk memberikan uang. Tapi yang banyak terjadi adalah seperti itu. Ketika sudah selesai kerja, capek di rumah tidur, tidak mau bersenda gurau dengan anak-anaknya. Yang penting materi diberikan. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor masyarakat. Masyarakat kita sekarang itu banyak yang mereka itu abai. Apalagi ketika misalnya mau mengingatkan orang lain gitu ya, dibilangnya, yang penting anak saya aman, yang penting keluarga saya aman gitu ya. Sementara ketika melihat ada yang tanda-tanda akan melakukan seks bebas, misalnya berdua-duaan di rumah sampai malam gitu ya, menerima tamu yang bukan mahramnya gitu ya. Nah, itu mereka cuek aja. Atau bahkan ketika mau menegur itu juga bingung gitu ya, karena ketika ditegur mereka pun berkata ini hidup saya gitu ya, hak-hak saya dong, saya mau ngapain gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah faktor dari negara. Nah, sebenarnya dari keempat faktor ini, faktor yang paling menentukan itu adalah negara. Kenapa? Dari sisi pendidikan, negara itu punya wewenang untuk membuat kurikulum supaya anak-anak didiknya, supaya remaja-remaja kita ini memiliki iman dan takwa. Tapi sayangnya yang terjadi adalah pelajaran agama bukannya ditambah tapi malah disunat gitu ya. Juga kemudian materi yang diajarkan di sekolah tentang pelajaran agama itu adalah materi yang terus diulang-ulang. Dari dulu belajarnya sholat, puasa gitu ya, tapi tidak membahas tentang keterikatan dengan Allah. Kemudian juga dari sisi tadi seperti misalnya pengaruh dari media, harusnya gitu ya, negara itu juga dia punya wewenang, dia punya seperangkat aturan gitu ya untuk mencegah tayangan-tayangan yang bisa merusak moral remaja kita itu untuk dilarang. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu gitu ya. Kemudian juga dari sisi tadi ketika ibunya harus bekerja gitu ya. Nah, negara ini harusnya dia punya peran gitu ya agar menyediakan lapangan pekerjaan yang itu khusus bagi laki-laki supaya kepala rumah tangga tadi dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dari keempat itu tadi gitu ya, maka apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya supaya
remaja kita sekarang itu mereka tidak lagi terjerat dalam seks bebas. Yang pertama tadi, kalau masalah individu gitu ya, maka tugas kita adalah untuk diri kita sendiri, kita memperkuat ilmu agama kita. Kita banyak-banyak belajar gitu ya. Kita datangi tempat-tempat kajian, kita dengarkan video-video pengajian gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri kita belajar gitu ya. Kemudian untuk keluarga gitu ya. Nah, dari sisi keluarga kita juga ajak keluarga kita gitu ya, supaya sama-sama punya standar. Jadi ketika misalnya nanti ada tamu yang bukan mahram gitu ya, keluarga kita itu tahu gitu ya, bukan malah justru memfasilitasi. Bahkan orang tua sekarang itu banyak yang bingung kalau misalnya anaknya nggak pacaran gitu ya. Mereka bingung, aduh nanti kalau misalnya nggak pacaran, gimana kamu nanti bisa dapet jodoh gitu ya. Nah, itu makanya perlu belajar juga di keluarga. Kemudian dari sisi masyarakat gitu ya, maka kita juga harus mendakwahkan kepada masyarakat gitu ya, bahwa kita nggak boleh cuek. Karena apa? Ketika ada dosa yang dilakukan, maka yang berdosa itu bukan hanya si pelaku. Bahkan kalau misalnya ada yang berzina gitu ya, bahkan itu sampai radius 40 rumah itu kena dosanya. Gitu. Kemudian untuk negara gitu ya, maka tugas kita adalah muhasabah kepada penguasa gitu ya, bahwa kalau kita mau seks bebas ini cepat berakhir gitu ya, tidak terjadi seks bebas di negara kita, maka kita harus menerapkan sistem yang memang benar-benar melarang adanya seks bebas, yaitu sistem yang menerapkan aturan sempurna. Nah, mungkin itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.